Dalam video ini, gue bakalan jelasin ke kalian gimana caranya supaya kalian tuh bisa mendapatkan 100 juta pertama kalian dengan cara yang paling realistis. Percaya sama gue, kalau kalian memiliki instrumen investasi, yang dimana instrumen investasi tersebut merupakan investasi yang volatilitasnya tinggi, trim semua, ambil semua, jangan sampai kalian terpaku dengan investasi. Kenapa? Karena investasi diciptakan untuk orang-orang yang memiliki income yang tinggi. Income yang minimal itu double digit. Sementara kalau kalian bermain saham, bermain kripto, yang dimana gaji kalian itu masih UMR, masih di bawah UMR apalagi, jangan pernah sentuh yang namanya instrumen investasi tersebut. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin soal investasi, itu soal perkalian, itu soal persentase. Bayangin, kalau kalian masukin 10 juta, dan ada orang yang masukin 10M, gain 10% aja itu jauh berbeda. Kalian bakalan dapetin 1 juta, sementara dia itu dapetin 1 miliar. Jadi gapnya tuh udah jauh-jauh berbeda. Instrumen investasi itu diciptakan untuk orang-orang yang kaya, untuk orang-orang yang memiliki income yang tinggi. Jadi kalau kalian memiliki income masih UMR, masih di bawah UMR, stop melakukan investasi. Kecuali kalau kalian investasinya emas itu boleh, tapi instrumen investasi yang volatilitasnya itu tinggi seperti layaknya saham, kripto, koin-koin micin itu apalagi gambling di sana, kalian gak bakal pernah mungkin kaya raya. Jadi untuk kalian yang ingin kaya raya, ingin dapetin 100 juta pertama kalian, sini. Gua kasih tahu cara paling realistisnya. Cara pertama, jangan pernah kalian itu meremehkan yang namanya jualan. Banyak banget di Indonesia, banyak banget warga-warga Indonesia yang sangat meremehkan yang namanya jualan. Jualan itu adalah satu-satunya cara buat kalian survive di dunia ini. Buat kalian menjadi orang terkaya di dunia ini. Percaya sama gue, gak ada orang yang gue kenal itu kaya gak dari jualan. Mau kalian lihat perusahaan di mana kalian bekerja, mau kalian lihat bos-bos kalian, mau kalian lihat orang-orang di sekitar kalian yang kaya, itu kaya pasti gara-gara jualan. Itu kaya pasti gara-gara pinter jualan. Gue pun gitu, gue kaya itu dari jualan. Gue jualan parfum, gue jualan makanan, gue jualan casing, gue jualan cimol, semuanya gue jualin. Semuanya itu dari yang namanya jualan. Jadi jangan sampai kalian meremehkan yang namanya jualan. Karena jualan itu adalah satu-satunya cara buat kalian meraih yang namanya kesuksesan. Buat kalian mendapatkan yang namanya pundi-pundi uang. Bayangin kalau kalian nggak bisa jualan, kalian bakalan mati. Percaya sama gue. Even kalau kalian lamar kerja, itu namanya jualan. Itu namanya kalian menjual diri kalian untuk ngasih tahu ke HRD perusahaan tersebut, kalian tuh bisa berkontribusi soal apa sih? Kalian tuh bisa menjual jasa kalian tuh dengan cara apa sih? Itu namanya jualan. Jadi jangan pernah remehkan yang namanya jualan. Ingat, semua di dunia ini tentang sales. Gak ada satupun hal yang di dunia ini untuk dapetin duit tanpa yang namanya sales. Percaya sama gue. So itu cara pertama untuk kalian bisa mendapatkan 100 juta pertama kalian yang paling realistis. Kita lanjut lagi ke cara kedua. Cara kedua untuk kalian bisa dapetin 100 juta pertama kalian yang paling realistis. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara cut off teman-teman yang gak berguna. Percaya sama gue. Ini adalah salah satu faktor yang bisa membuat kalian, yang bisa menghambat kalian untuk mendapatkan 100 juta pertama kalian. Bayangin, setiap kalian ingin melakukan sesuatu, setiap kalian ingin membicarakan tentang gebrakan baru kalian, kalian pasti bakalan dihambat oleh kata-kata mereka. Ah udahlah, gak usah, nanti juga lu bangkrut, ngapain, mending udah kerja UMR sampai kalian mati aja. Udah, jangan pernah kalian masuk ke bisnis itu kejam, bisnis itu scam, gak bakal mungkin kalian berhasil. Percaya nggak? Itu adalah pembunuhan bagi mimpi-mimpi kalian. Percaya sama gue, kalau kalian memiliki teman seperti itu, kalau kalian memiliki teman-teman yang memiliki crab mentality, mental dari kepiting, jangan pernah kalian temenan dengan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena mereka hanya ingin memenjarakan kalian. Karena mereka hanya ingin menarik kalian dan ingin merantai kaki kalian. Untuk apa? Untuk kalian itu nggak bisa kemana-mana. Untuk kalian itu nggak bisa terbang lebih tinggi. Untuk kalian itu nggak bisa lebih tinggi daripada mereka. Karena percaya sama gue, kalau kalian misalkan sukses, orang yang paling iri, orang yang paling dengki, itu adalah orang-orang terdekat kalian. Percaya sama gue, itu terjadi di hidup gue. Kenapa? Karena gue udah berhasil ngebuktiin ke mereka. Kalau omongan-omongan mereka itu lah omong-omongan sampah.
omongan yang nggak bakal pernah kejadian di gua. Kenapa? Karena mereka meremehkan gua. Saat gua jualan cimol di sekolah gua, apa yang mereka lakukan? Mereka cemooh gua, mereka menertawakan gua. Alhasil apa? Alhasil mereka masih kerja di orang, sementara gua udah dapetin 1M pertama gua. Jadi percaya sama gua, jangan pernah dengerin orang-orang seperti itu. Kalian bisa cari temen yang beneran temen, sahabat yang beneran sahabat. Mungkin itu ada di komunitas, entah di mana, pokoknya kalian cari orang yang bener-bener support akan mimpi kalian. Orang yang benar-benar menanggapi akan mimpi-mimpi kalian. Even membantu mimpi-mimpi kalian agar mimpi kalian itu cepat terwujud. So, itulah cara kedua untuk kalian bisa dapetin 100 juta pertama kalian secara realistis. Cara terakhir untuk kalian bisa dapetin 100 juta pertama kalian secara realistis, yaitu dengan apa? Yaitu dengan cara kalian membangun personal branding. Percaya sama gue, kalau kalian tanya sama gue lebih milih bangun bisnis atau bangun personal branding, gue bakalan selalu jawab bangun personal branding terlebih dahulu. Setelah itu, baru bangun bisnis. Kenapa? Karena kalau kalian memiliki nama, karena kalau kalian sudah membentuk personal branding, bisnis-bisnis yang kalian bangun itu jauh-jauh lebih mudah dikerjakan dibandingkan kalau kalian tidak memiliki personal branding. Personal branding ini jangan dianggap remeh. Percaya sama gue, kalau kalian memiliki personal branding, semua jalan itu pasti terbuka. Semua jalan menuju kesuksesan itu pasti terbuka. Bayangin, gue dapetin 100 juta dalam 1 bulan itu karena personal branding. Yang dimana kalau gue misalkan gak punya personal branding, yang dimana kalau gue dari dulu gak pernah buka kamera, gue gak bakal pernah jadi miliarder di usia 25 tahun. Gue gak bakal pernah dapetin kekayaan sedini ini. Karena kalau kalian membangun personal branding, kalian bakal memiliki relasi, kalian bakal memiliki banyak brand yang ingin kerjasama dengan kalian. Kalian bakal memiliki seluruh power, atensi yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian harness untuk kepentingan diri kalian sendiri. Bayangin, jadi dengan personal branding, kalian bisa mendapatkan 100 juta pertama kalian secara mudah, secara instan, secara benar-benar tutup mata. So makanya itu, personal branding itu jangan pernah kalian remehkan. Kenapa? Kalau kalian meremehkan yang namanya personal branding, percaya sama gue, kalian bakalan jauh-jauh lebih lama untuk mendapatkan yang namanya kesuksesan. So itulah 3 cara untuk kalian bisa dapetin 100 juta pertama kalian secara realistis. Ingat, di sini gue mau wanti-wanti ke kalian. Jangan sampai kalian itu masuk ke instrumen investasi yang volatilitasnya itu benar-benar tinggi, kayak Bitcoin, kayak saham, kayak kripto, apapun itu. Jangan pernah kalian masuk, jangan pernah kalian menyentuh hal tersebut. Kenapa? Karena kalau kalian belum memiliki income yang besar, kalian bakalan buang-buang waktu, uang kalian bakalan makin habis. Kalau kalian tidak memiliki dana darurat dan 100% kalian masukin di instrumen investasi tersebut, kalian bakalan kesulitan. Semoga video ini membantu dan semoga video ini bisa membuka pikiran kalian. So, thank you guys for watching and see you guys in the next video. Ciao!